yang sama-sama kita hormati, para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, para habaib, ada Syakir di sini juga, ada Sahibul Bait, Ustadz Abdul Ma'arif. Insyaallah semua yang hadir dikasih panjang umur, sehat afiat, selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini banyak acaranya ya, Masya Allah. Jadi satu, ya gado-gado, ya gado-gado walaupun isinya macam-macam sedap. Ya ada kampungnya, ada apalagi isinya segala macam deh. Ya macamnya itu mama ada tahu deh. Ya sedap tapi kalau isinya cuma toge doang, ya kurang. Ada togenya, ada kampungnya, ada apalagi campur-campur, jadi deh gado-gado sedap. Ya sama malam ini kita macam-macam dalamnya. Ada haul, ada Isra Mi'raj, ada lagi milad, ada lagi tarhib Ramadan. Ya udah semuanya dapat, semuanya kekumpul jadi satu. Nah kalau kita mau bahas satu-satu nggak kelar. Ya jam segini aja baru mulai ngomong kita. Ya maafin dan kita telat karena kebetulan kalau malam Jumat kita juga sama majelis kita malam Jumat pas penutupan, jadinya ya susah kalau tinggal langsung gitu aja. Jadi mohon maaf kalau terlambat datangnya. Ya ini gado-gado semuanya nih. Ya semua acara-acara ini kumpulkan jadi satu. Gara-gara apa? Gara-gara satu, yaitu Nabi Muhammad. Ini puncaknya. Ya sumbernya itu Rasulullah SAW. Karena ada Rasulullah, disinilah terlihat bagaimana orang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Haul itu ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan wah haul itu bid'ah, ini orang nggak pernah baca sejarah Nabi. Memang Nabi nggak pernah mengatakan ayo melakukan haul, tapi Nabi melakukan sesuatu yang serupa dengan yang namanya haul. Apa itu? Ternyata Nabi Muhammad SAW setiap tahun itu selalu punya rutinitas ziarah kepada ahli badar. Jadi setahun sekali itu ada peristiwa ahli badar itu didatangi oleh Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan. Ngapain coba? Kan bisa di hari-hari lain, tapi nggak setiap 17 Ramadan itu karena peristiwa ahli badar Nabi Muhammad datang ziarah mendoakan para ahli badar, syuhada badar saat itu. Berarti ini sebutan sebagai haul. Ya. Dan haul itu di dalamnya macam-macam. Membaca maulid, biografi, kisah sejarah, mungkin tadi sudah dibawakan daripada kisah-kisah sejarah daripada ahli musola, bicara segala. Dan juga saudara seperti yang biasa yang baru meninggal yaitu Habib Hasan, bicara segala. Mereka berdua adalah para pejuang. Berjuang buat siapa? Buat orang lain, bukan buat dirinya. Buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Ya, sakit mereka nggak pikir, capek mereka nggak pikir. Ya, itu hari musola. Malam minggu ikut di majelis pusat ya, keliling tuh dari tempat ke tempat setiap malam minggu. Selesai jam berapa? Selesai acara umumnya aja itu orang-orang jamaah selesainya jam 12 paling dikit kadang jam 1 ada tamu hambah lagi. Iya, itu umumnya. Yang hambahinnya belum dulu ngobrol, ketemu sana, ketemu sini, ketemu ini, jam 3 kadang berbalik. Itu yang sama jam 3 balik. Itu nggak pakai tidur. Kenapa? Karena minggu subuh itu punya majlis di Ciawi, di masjid dulu. Ini kalau dihitung-hitung, orang kerja aja nggak mau. Orang kerja itu dihaji, nggak mau begitu. Hai Mustafa nggak dihaji, ya digaji siapa? Semuanya karena apa? Karena ingin memberikan sesuatu perjuangan yang serupa dengan kakeknya yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjuang nggak mikir capek, nggak mikir lelah, jalan di jalan.
Madinah sampai ke Tabuk tahu berapa kilo? Hampir 1000 kilo. Pakai apa? Cuma pakai kendaraan antara onta, kuda dan jalan kaki sisanya. 10.000 pasukan itu dibawa sama Nabi Muhammad 1000 kilo. Buat apa? Bukan buat tamasya. Kita kan jauh jalan, wah buat lihat pantai, buat lihat gunung. Ini jauh perjalanannya sampai sana perang. Demi apa sih perang? Dapetin harta? Enggak, yang dicari bukan hartanya. Kalau memang urusannya harta, itu 10.000 orang mendingan kerja jadi duit selesai. Tapi bukan itu yang dicari. Yang dicari bukan harta rampasan perang, itu cuma bonusnya. Yang dicari adalah bagaimana mencari ridhonya Allah. Itu yang dicari. 1000 kilo perjalanan berangkat pulang. Yang berangkat pulang udah ada yang meninggal pastinya, baik dalam peperangan atau luka dan lainnya. Cari. Kenapa? Ini untuk Allah. Nah, itulah estafet dari Rasulullah ke sahabat, sahabat kepada tabi'in, dan kepada para pewarisnya, di antaranya ini para doa, para dai, Habib Mustafa, Habib Hasan, ya, dan habaib-habaib yang lainnya yang mereka sudah meninggalkan kita, namanya masih harum semuanya. Ya. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan sesuatu bukan buat dirinya, bukan memperkaya diri. Bayangin aja, Wali Songo, ya, itu datang sebagian katakan untuk berdagang dan berdakwah, menguasai ya di situ. Kerajaan semua di Indonesia dikuasai sama Wali Songo, ya, dikuasai sama Wali Songo. Saya mau tanya, ada nggak itu barang-barang peninggalan Indonesia yang bersejarah dibawa alih sampai ke sana? Karena mereka datang bukan menjaga, mereka datang memperbaiki. Gak nyari apa-apa. Ya, kalau mereka datang mencari sesuatu, mereka punya istana macam-macam itu. Ya, separuh negara ini mungkin punya keluarga Wali Songo seharusnya. Karena bisa berdirinya negara ini karena perjuangan mereka. Tapi mereka nggak jadi apa. Kemerdekaan 17 Agustus, siapa yang proklamirkan? Kalian sampai bingung nyari tempat di mana? Kata yang paling tempatnya, rumahnya pakai. Jadi proklamirkan. Mumpung 17 Agustus, pas 17 Ramadan saat itu, ayo bikin. Nyari apa? Nyari kuasa? Ada. Kita tak minta jabatan, walau pangkat, boleh disebut apa-apa di dalam kenegaraan. Itu sama sekali. Demi apa sih? Demi memperkokoh seperti halnya kita Nabi Muhammad. Jadi inti dari ini semua, biar gak panjang lebar, adalah kita ini pengen punya posisi di hadapan Nabi. Kalau Habib Mustafa sudah punya posisi, ya. Dengan perjuangan dia sudah punya posisi. Habib Hasan sudah punya posisi, sudah selesai dalam posisi dia. Nah kita nih, posisi kita di mana? Ya, posisi itu tidak harus yang paling banyak pekerjaannya atau yang paling terlihat pekerjaannya. Dalam sebuah program, ya, program orang mau jualan, misalnya buka supermarket. Yang paling sering dilihat siapa? Kasir. Paling sering dilihat kan? Kasir. Dia yang melayani. Tapi yang paling penting siapa? Yang di gudang. Itu kalau di gudang ada orangnya, jadi kasir mau jualan gimana? Masa dia kasir yang nyetok barang? Pasti yang di gudang loh. Yang nyetokin, yang ngeliatin, yang nulisin, yang ini semuanya dia. Yang kasir udah bagian jual belinya. Ini karena nggak kelihatan, dia di belakang, tapi dia pemain utama. Tanpa dia yang ada semuanya. Ya, sama misalnya seperti acara di majelis ini, ada soal, ada ini, ada semuanya. Ya, yang megang soal biasanya mana? Ternyata, tapi karena dia suaranya cakep semua. Walaupun yang nyanyi itu penyanyi, tapi karena siapa suaranya bisa sampai, jangan di belakang. Jadi kita dalam berdakwah itu sama. Enggak semuanya harus imbang.
Nggak semuanya itu harus berimamah. Siapapun yang berjuang bahkan sekedar mengibarkan bendera untuk menandakan di sini ada majelis, dia sudah meraih pahala setiap langkah orang yang datang ke majelis. Cuma sekedar ngikir, umbul-umbul, oh ada di situ ada majelis. Itu setiap orang lihat, oh ini umbul-umbul ada majelis, dia masuk, dia hadir, semuanya pahala dia juga. Subhanallah. Ya, jadi kita ini pengen punya posisi. Apapun juga relakan untuk Nabi Muhammad. Nggak rugi waktu, tenaga, pikiran. Ya, habis acara disiapin makan. Yang masak ya apa? Ibu di mana? Ibu tadi di tengah-tengah majelis. Kalau udah kelar, itu juga kalau nggak capek. Kalau capek orang di belakang deh dengerinnya. Tapi karena yang masak ini ya bisa dinikmati. Kan subhanallah. Ya, jadi jangan pernah meremehkan. Majelis itu semuanya. Ya, seperti yang pernah beliau ceritakan bahwa pohon mangganya itu bisa kita nikmati. Itu karena apa sih? Karena ada batang pohonnya yang diisi dengan akar. Yang kelihatan batang pohon. Ya, batang pohon kelihatan besar. Tapi yang memegang siapa? Akar. Di mana akarnya? Tidak kelihatan. Bawah ketutupan. Kecil-kecil lagi. Tapi karena dialah akar ini, buahnya manis, sempurna, dinikmati. Tapi yang dipuji siapa? Buahnya. Wah manis, buahnya mantap. Ya, padahal itu manisnya buah karena perjuangan akar mencari, menyerap hingga buahnya berbuah. Ya, jadi kita ini semuanya satu sama lain berusaha dalam perjuangan yang Nabi Muhammad SAW. Dalam firman Allah ada satu ayat yang sangat istimewa yang dikatakan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Katakanlah wahai Muhammad, qul hadhihi sabili. Katakanlah bahwa inilah jalanku. Ini jalanku. Ad'u ilallah. Jalannya Nabi Muhammad cuma satu, mengajak orang kepada, bukan ke kelompok A, kelompok B, partai A, partai B, enggak. Ajakan Nabi cuma satu, ad'u ilallah, kepada Allah. Siapa yang diajak? Semua. Oh ini orang bejat, biarin, bawa. Oh ini orang nggak benar, bawa. Orang kafir lagi kita bawa. Masa cuma orang bejat doang kita nggak mau bawa? Bawa, semua yang kita bawa. Ad'u ilallah. Siapa? Semua. Tua, muda, kakek, nenek, semuanya. Kaya, miskin, bawa pokoknya. Kemana? Ke Allah. Itu. Ya. Jadi kalau pengen jadi orang baik, satu caranya, ajak mereka ke jalan Allah. Yang mau sholat, ajak sholat. Ya, ini mau puasaan nih, kita ajakin. Yang belum pakai jilbab perempuannya, suruh pakai. Ya, oh belum inian, apa namanya, bahasanya jilbabin hati dulu, baru jilbabin kepalanya. Nah ini kalau hatinya kata jilbabin kepalanya kagak jilbabin sama aja. Ya, orang kalau mau jilbabin kepalanya dulu, hatinya bukan hatinya dulu baru kepalanya. Kayak orang disuruh sholat, saya nggak mau sholat. Kenapa nggak mau sholat? Saya belum pantas, banyak dosa, banyak maksiat. Nggak sama aja. Ente tinggalin sholat kenapa? Siap. Jadi nggak ada ceritanya. Ya, berusaha berbuat amal baik kapan aja ada kesempatan, ayo. Ya, ngumpul bulan Ramadan itu kan biasanya musim. Ya, yang nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Nggak apa-apa, biarin. Mudah-mudahan 30 hari istiqomah, setelahnya apa? Pakai seumur hidup. Subhanallah. 30 hari jangan sholat berjamaah, gara-gara Ramadan dia berusaha sholat berjamaah, lanjut dicoba istiqomah. Biasa bolong subuhnya, dia gara-gara puasa ada sahur, otomatis dia sholat subuh. Insya Allah 30 hari kemudian lanjut subuhan, nggak pernah telat. Kan begitu usahanya kita. Ya, nggak ada kata terlambat, ajak semuanya. Ad'u ilallah. Ya,
qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ya, ala wa litabani ala basirah, secara jelas dan nyata, bukan karang-karangan, bukan ngajak dengan karang-karangan cerita. Ala basirah, yang sholat dapat surga, gitu. Ala basirah, man fariha bi kulli Ramadan amina min adabi nar. Yang memang bahagia atas masuknya bulan Ramadan, dia akan terbebas dari siksaan neraka. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dia berusaha puasanya karena Allah, yakin berharap pahala, dihapuskan semua dosa-dosanya. Enak. Ala basirah, jelas. Ya, enggak main-main, enggak nego-nego. Agama ini enggak main-main, langsung jelas, plot. Gak dijanjikan doang. Ya, insya Allah nanti dikasihkan. Pasti dikasihnya. Pasti dikasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada janji palsu, itu gak ada. Ya, manusia yang ngomong bisa janji palsu. Dia ngomong Allah, gak ada janji palsu. Kalau katanya surga, ya surga. Ya, tapi kalau katanya neraka, ya neraka. Jadi, ya, Allah usilah. Ana wa man ittaba'ani. Saya dan semua pengikut saya ikuti Nabi Muhammad dan ikuti para pewaris Nabi Muhammad. Itu kata Nabi Muhammad SAW, ana mithlu sabil Nuh. Saya ini layaknya perahu Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Yang naik selamat, yang nggak naik nggak selamat. Jangan sampai kayak anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh itu punya pikiran sendiri. Ya, dia nggak mau ngikut jalan bapaknya, nggak mau mengikuti jalan sendiri, nggak mau. Tapi dia punya sendiri jalan sendiri. Kata dia apa? Ya, saya akan pergi ke atas gunung. Ya, asimu ini apa? Saya akan selamat dari banjir. Kata anak Nabi Nuh. Apa kata ayahnya? Hari ini bukan masalahnya logika. La asimal yawm, nggak ada keselamatan kecuali yang naik perahu. Tetap dia makan, hasilnya balik tenggelam. Ini yang tidak mengikuti jalannya guru tenggelam. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Enggak, saya nggak mau ikutin guru, saya mau langsung Quran. Emang kira-kira guru itu yang pegang Quran? Pegangnya apa Quran? Itu guru-guru kita itu pegangnya Al-Quran, pegangnya hadis Nabi Muhammad SAW. Kok malah diperdebatkan masalah itu? Ini orang-orang yang nggak memiliki pemahaman. Ya, kebanyakan main HP, kebanyakan tanya, ya AI itu, yang ditanya AI, ya AI tanyain dulu. Ya, itu kalau sekedar untuk mencari informasi silahkan belajar dari situ. Ngaco. Guru yang punya pemahaman, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya sekedar informasi. Ya, jadi hati-hati. Yang membangkang atas jalan leluhur, makanya tenggelam. Membangkang daripada jalan yang Muhammad, tenggelam. Ya, sampai dikatakan keluarga keluarganya. Itu tadi Safinah Nuh. Ya, dua perkara yang tidak akan tersesat yang memegang keduanya. Apa yang dipegang? Al-Quran, apa? Sunnati wa ibrati. Satu sunnah, satu yang ibrah. Itu apa? Keluarga Nabi yang berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Ada keluarga-keluarga Nabi mungkin yang tidak sesuai. Ya udah, nggak apa-apa. Bukan berarti kita harus tetap ikuti. Nah, yang salah jangan ikuti. Selagi mana dia di dalam sunnah, ikuti. Apalagi mereka memegang waris sahnya Nabi Muhammad SAW. Ia bukan keluarga darah dagingnya Nabi aja disebut waris kalau memegang ilmu. Apalagi kalau darah dagingnya memegang ilmunya Nabi. Ini waris sahnya. Kalau dibangkang tidak diikuti terlalu. Ya, insya Allah kita terus pegang kata-kata guru-guru kita. Ya, walaupun mereka sudah nggak ada, tapi namanya masih ada. Dakwahnya masih ada, ilmunya masih ada, penerusnya masih ada, majelisnya masih ada, ya, para pengikutnya masih ada. Insya Allah kita nanti kumpul. Ya, nanti setelah dunia ini yang begini sepertinya, kita kumpul lagi dalam keadaan indah.
Di surganya Allah. Ya, kita kumpul bukan sekedar kipas yang menghembuskan, tetapi angin dari surga.